warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi illa bayani mahyair rasyadi amadda arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, hingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Ramadan membentuk habit kebaikan. Muslimin muslimat rahimahumullah. Kita tahu bahwa ibadah puasa Ramadan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah madrasah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Ramadan sebagai madrasah atau sekolah bagi kaum yang beriman untuk belajar, menuntut ilmu, dan tentunya mengisi ulang keimanan dan membentuk habit dan sebuah kebiasaan positif. Salah satu pelajaran penting dari sebuah madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Ramadan juga mengajarkan kita membiasakan hal-hal yang positif. Kebiasaan ini dilakukan bukan satu atau dua kali, akan tetapi berulang-ulang secara kontinu selama 1 bulan penuh. Jika kita menjalankan amaliyah ibadah dan sikap positif selama Ramadan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, maka amaliyah Ramadan dan sikap positif tersebut akan menjadikan sebuah kebiasaan yang melekat dalam diri kita. Dan itu sulit untuk dihilangkan. Kita akan terbiasa melakukannya tanpa sebuah paksaan, tanpa sebuah berpikir panjang. Inilah yang disebut dengan istilah habit atau kebiasaan positif. Inilah salah satu faedah kenapa ibadah puasa diwajibkan 1 bulan penuh, bukan 1 atau 2 hari saja. Ada sebuah penelitian yang menimbulkan dan menghasilkan bahwa jika kita terus-menerus melakukan aktivitas atau melakukan sebuah kegiatan lebih dari 16 kali, maka aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala yang diperintahkan Allah sebagai habit dan atau sebagai kebiasaan yang positif. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah berulang-ulang dalam sholat setiap harinya sebanyak 17 kali. Jika orang membaca surah Al-Fatihah, membaca dengan penuh kesadaran, penuh dengan penghayatan, maka nilai dan positif, nilai dan prinsip yang diajarkan dalam ulumul kitab ini maka akan menjadi habit yang sulit untuk dilepaskan. Kita juga dianjurkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara konsisten. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi kebiasaan kita untuk berzikir setiap saat. Ketika diajarkan berzikir dan berdoa, bukan hanya ketika sempit saja, tetapi ketika lapang pun tetap berzikir dan berdoa kepada Allah. Biasanya orang yang mau berzikir dan berdoa itu ketika masa-masa sulit, sempit, ketika lagi mendapat sebuah masalah. Tetapi beda ketika itu sudah menjadi habit atau kebiasaan bagi diri kita. Apabila baik bagi diri kita, ketika di kondisi lapang pun, baik itu kondisi susah atau dalam kondisi apapun, siapapun, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka otomatis
Waktu berzikir, kita akan berzikir. Waktu berdoa, kita akan berdoa. Tanpa adanya sebuah paksaan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-ayah, mengapa orang beriman diperintahkan untuk beriman? Apakah ini tidak sia-sia? Maksud perintah beriman dalam ayat ini bukan sekedar beriman, tetapi juga menjaga iman. Jagalah iman terus-meneruslah beriman. Seolah-olah Allah tidak menyampaikan pesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu, terus-meneruslah beriman, sehingga iman menjadi habit, sehingga iman menjadi kebiasaan dalam diri kita. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan.